Terus sebelah sinian Gus. Nah, Kenapa Ustaz? चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो है आगे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में पना चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो है आगे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता तेरी अदा भी है झोंके वाली छुपी गुजर जाने दे तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे आजा बाहों में करके बहाना होना है तुझ में पना चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो है आगे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जो इरादे बता दूं तुमको शर्मा ही जाओगी धड़कने जो सुना दूं तुमको घबरा ही जाओगी तुम हमको आता नहीं है छुपाना होना है तुझ में पना चांद से बारिश जो करता हमारी
Thank you, thank you, thank you. Yes, sekali lagi Gus. Yang mana lagi ini? Yang lagu kecil-kecil tembok. Jangan dong, yang ini aja. Itu. Ya dah. Judulnya apa? Muskuran. Ya. Remik apa-apa nih? Atau ya Jamalu juga gak apa-apa. Remik aja ini ya. Iya. Oke. Jangan Jamalu, jangan kurang sedap. Oke. Iya, yang mana? Yang ini. Iya, muskurane. Remik. Gak apa-apa. Kok lagunya ini? Bukan. जिया जाए ना और तिया जाए ना और तिया
Thank you, thank you. Oke, pemirsa semua, Gus Irfan Wesi _official dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun di alam goib. Kenapa saya bilang di alam nyata, di alam goib? Karena memang Allah sendiri adalah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan berbagai alam. Jadi alamin itu tidak bentuk tunggal tapi bentuk jamak. Jadi Allah memang penguasa segala alam. Percintaan pun demikian. Tidak melibatkan satu unsur, yaitu di alam manusia sahaja, tapi juga melibatkan unsur jin di dalamnya. Maka jangan lupa, kita sering-sering mendengar bahwa ada faktor X, faktor jin yang mempengaruhi dunia cinta. Entah itu berbentuk ilmu hitam dan lain sebagainya. Termasuk kadang-kadang ada, kalau suami istri, kadang-kadang ada yang menyerupai seolah-olah suami kita ketika suaminya pergi. Begitu juga di dalam hubungan seksologi di dalam Islam, itu dianjurkan untuk membaca ketika bersetubuh, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan min dzurriyyatina wa mimma razaqtana. Di situ juga ada peran unsur cinta seorang bangsa jin yang kufar, yang fasik, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk menyukai dari bangsa manusia. Maka memahami bahwa saya katakan tadi, cinta itu tidak hanya di alam manusia tapi juga alam jin juga faktor mempengaruhi. Aneh-aneh aja nih. Oke, kita bikin secara alami banget, mau ketawa-ketawa aja, kru-kru juga nggak apa-apa, mau apapun bebas. Jadi channel Irfan Wesi ini memang dibikin menghibur, dibikin ya sebisa mungkin untuk menciptakan nuansa bidadari yang ada semampu kami, insya Allah. Jadi pada dasarnya cinta itu tidak bisa terlepas daripada nafas, daripada kolbu atau hati, orang mengatakan unsur pendengaran, unsur pandangan itu tidak bisa terlepas. Wal basor, wal fuad itu dimintai pertanggungjawaban bahwa ada yang masuk tuh. Masuk. Ada yang masuk tuh. Oke. Bahwa pendengaran, Haris dari Haris. pandangan, iya, akhina Haris ya. Assalamualaikum. Haris penjaga baru. Wasi. Gimana, saudara Haris? Ya, cinta itu terkadang Halo, menimbulkan suatu ketakjuban. saudara Haris. Cinta itu Maaf, Sob. terkadang menimbulkan ketakjuban. Itu dengerin aja. Bentar ya. Halo. Bismillah. Iya, saudara Haris. Gimana Cinta kabar? itu menimbulkan suatu ketakjuban. Ada orang gila karena Iya, betul. cinta. Ada orang stres Betul. karena cinta. Ada orang yang bunuh diri, Betul. mati karena cinta. Tapi cinta Betul. yang paling tinggi Betul. derajatnya adalah cinta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua. Betul. Sodakta. Betul. Jadi, Sodakta. Kalau Gus mencintai Yang jadi pertanyaan? Tuhan, kalau Gus Wesi mencintai Tuhan, seperti apa? Kalau Gus Wesi mencintai Tuhan, Itu, seperti apa? saya jawab ya. Saya jawab ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Haris, bahwa kalau saya mencintai Tuhan, suaranya balap-balapan. Itu sebut aja. Jadi kalau mencintai Tuhan itu bagaimana? Tentunya Allah itu maha cemburu.
Jadi kalau kita pun mencintai makhluk dalam rangka untuk mencintai Allah. Contoh untuk bagaimana kita mencari jodoh dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Itulah namanya cinta yang dihubungkan selalu ke Allah. Jadi apapun yang dilihat itu adalah perintah Allah. Itu loh. Kalau itu bisa terjadi, maka bisa menimbulkan vibrasi yang luar biasa karena kita terhubung dengan yang Maha Cinta. Ya, yang Maha Cinta yaitu ya Allah sendiri. Ya Rahman ya Rahim yang sering dipakai oleh beliau, yang dipakai Allah di dalam kehidupan ini sebagai hub ilallah, sebagai cinta ilallah. Itu memang cinta kalau pada manusia bisa merasakan sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit, kata salah satu penyanyi legendaris kita. Tapi kalau cinta ke Allah tidak akan merasa sakit, tidak akan merasa ya kecewa gitu loh. Dalam artian kalau kita mencintai Allah, otomatis yang kecil-kecil juga akan terseret. Analoginya begini, Saudara Haris. Jika kita mencintai sesuatu atau kita ibarat ini main jalan lari long march, maka yang sprint pun juga keikut. Jadi kalau kita mencintai Allah, Allah yang Maha Besar, Allah segalanya, Allah Maha Pecinta, ibaratnya tadi lari itu umpama ini analogi doang. Lari long march, lari jarak panjang, jarak jauh. Maka otomatis yang pendek-pendek, yang kecil-kecil ini, makhluk-makhluk ini juga akan keikut. Jika analogi yang lain, jika kita konsentrasi ke akhirat, maka dunia pun juga akan ikut, termasuk di dalamnya cinta kepada manusia. Gitu loh. Tapi kalau kita cinta kepada dunia, di dalamnya termasuk lawan jenis, itu alam akhirat akan menjadi sebuah visi yang visi yang kosong, visi yang fata morgana gitu loh. Itulah cinta jika dihubungkan dengan yang Maha Cinta. Saya rasa saya pun demikian. Kalaupun saya mencintai, memuji seorang wanita, saya akan menghubungkan siapa yang menciptakan wanita itu. Saya akan kagum yang menciptakan perempuan tadi. Jika dia berjalan, serasa bumi pun ikut berjalan. Saya mengagumi yang menciptakan perempuan yang berjalan yang indah tadi. Jika dia berhenti, jarum jam pun seolah ikut berhenti. Saya juga ingat bagaimana yang menciptakan waktu. Seolah-olah perempuan yang saya kagumi tadi secara bahasa filosofi atau bahasa sastra, dia membuat alam semesta ini olah berhenti. Inilah bahasa Majnun, bahasa cinta. Itu loh. Begitu juga jika perempuan itu menangis, maka seolah sang para penyair pujangga pun akan berhenti menuliskan syair-syairnya. Saya pun di situ juga akan teringat secara automatically bahwa alangkah maha sempurnanya yang menciptakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat jamilah, kalimat-kalimat yang indah. Gitu loh. Pada sosok seorang lawan jenis yang saya kagumi. Jika kita bisa menghubungkan antara cinta dengan tauhidullah, maka insya Allah, kalaupun dapat perempuan solihah, kalau dapat laki-laki yang solih, tepat, presisi, seperti yang kita idam-idamkan. Kalau bahasa santri ya kufu, imbang, gitu loh. Baik dari sisi nasabnya, baik dari sisi hartanya, baik dari sisi yang keagamaannya, baik dari sisi yang lainnya. Tentunya kita hari ini sangat jarang memperhatikan kekufuan ini, keekwalan ini di dalam mencari sebuah sesuatu yang bisa kita labuhkan di dalam bahtera nanti untuk fid dunya wal akhirah insyaallah. Sebagaimana para nabi-nabi, pecintaan para nabi seperti Yusuf dan Sayyidah Zulaikha dan lain sebagainya, bagaimana Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad An-Najmut Tsaqib Shahibul Hujjah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatul Khadijatul Kubra, begitupun bagaimana dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra.
tentunya ini bisa menjadi sebuah apa ya, ya semacam kaca benggala. Saya nggak mengatakan idol ya, karena idol itu artinya berhala. Saya mengatakan ini mirroring atau kaca benggala, ya, cermin. Bagaimana sih menempa sebuah cinta, melukis sebuah cinta, memahat sebuah cinta, mengaksara sebuah cinta. Memang harus diaksarakan, cinta harus digoreskan, cinta harus dilukiskan, cinta harus ditaswirkan, cinta harus disegala-galakan karena Allah, dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah, untuk mencari sesuatu yang memang diridhoi Allah biidznillah. Begitupun ketika kita berhubungan dengan seseorang, tentunya yang diizingi Allah lewat orang tuanya, ya, lewat izin daripada pihak perempuan itu tanpa paksaan. Itu sebagai gambaran kecil miniatur daripada kita mendapat ridha Allah. Satu contoh yang kita pahami namanya rahim. Rahim diadopsi menjadi bahasa kita, menjadi sesuatu alat bahasa Arab, yaitu sesuatu yang kan ada Rahman, ada yang Rahim. Jadi rahim di sini jika kita memahami cinta secara filsafat ketauhidan, maka kita seolah-olah bagaimana sih mendapatkan untuk menuju rahmatullahnya bagaimana? Kerahiman Allah itu bagaimana? Maka di dalam ilmu biologi, ketika saya masih di kelas SMP kalau di pesantren namanya Stanawiyah, itu ternyata dari sekian juta sel sperma, 5 juta kurang sedikit ya, itu yang diterima cuma 1 atau 2 atau 1 umumnya ya. Yang lain itu tersengat dinding-dinding rahim. Sekali lagi rahim. Ini gambaran bahwa yang diterima Allah itu cintanya hanya sedikit. Yang masuk jannahnya Allah, jannatul naimnya Allah, jannatul firdausnya Allah, jannah yang lain-lain. Itu. Yang lain itu tersengat ke dinding-dinding rahim. Jika kita memahami cinta seperti ini, Saudara Haris dan yang lainnya, maka cinta pun akan keramat. Cinta pun akan menjadi sebuah sakralitas, bukan sesuatu yang murah. Karena kita memahami tadi alat reproduksi yang dinamakan rahim. Rahim diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Maka tokoh-tokoh kita pertama berterima kasih pada tokoh-tokoh tasawuf yang mengadopsi menjadi bahasa Melayu seperti Hamzah Fansuri dan lain sebagainya. Seorang sastrawan bahasa Melayu itu yang mengadopsi salah satunya tadi rahim menjadi sebuah alat dibahasakan menjadi bahasa Indonesia sebagai artian daripada rahim, yaitu sesuatu yang disayangi. Ya, sesuatu yang disayangi. Maka tadi saya bilang dari sekian juta yang bentuknya kayak tadi, kayak tanaman tumbuhan toge yang diterima 1, kalaupun 2 itu paling 1-2 doang kalau ada bayi kembar. Gitu loh. Itulah bagaimana dapat sengatan-sengatan cinta yang tidak diridhoi Allah mendapatkan nar atau neraka, bukan nur atau cahaya. Nah, tema sekarang ini, malam hari ini, Irfan Wesi memahami cinta dari rahmatullah. Ya, dari sisi kerahiman Allah. Sebagaimana tadi pelajaran biologi tadi yang diterima cuma 1 doang, alias hanya orang yang sedikit, orang yang kolil yang diterima dalam kerahiman Allah. Dalam hal ini ketika kita berhubungan seksologi dengan perempuan pun, ketika berjima kalau bahasa keagamaannya, kita dalam rangka untuk mengekspresikan cinta kita pada Allah. Makanya otomatis yang kecil akan ngikut. Ibaratnya kan tadi saya bilang, analogi yang lain, saya mengangkat benda yang berat, otomatis benda yang kecil juga ikut terbawa. Gitu loh. Seperti itu. Oke, moga-moga jawabannya bisa memuaskan akhina Haris. Moga-moga dijaga percintaannya karena Allah, cintanya karena Allah, dalam rangka untuk menuju maradhatillah, insya Allah. Oke. Pertanyaan yang edukatif ya, pertanyaan yang berbobot. Bagus tadi pertanyaan akhirnya Haris. Itu. Mungkin ada yang bisa mendampingi saya, Bang Hera nih. Bang Hera harus dampingi saya. Ini pemilik akun Herada. Ayo, biar tim kreatornya diskusi. Ayo, fayatafaddal. Alaika masykura. Kenapa?
Ayolah Bang Hera. Ini apa? Bang Otoy ini. Mana Bang Otoy? Sapa dulu Bang Otoy. Oke, Bang Otoy, selamat malam. Assalamualaikum Bang Otoy. Gimana kabar? Tema kita malam ini adalah filsafat cinta. Cinta yang sakral, bukan cinta yang bagus-bagus aja pertanyaannya ya. Kasihan yang lain yang memang pengen mendapatkan ilmu. Kasihan yang lain yang memang pengen mendapatkan ilmu. Ya. Emang kenapa dengan dada? Ini gimana cara numbuhin bulu dada? Oh, Itu alami apa emang pakai obat? sunat dari sunatullah, dari kehendak Allah kalau ini, bukan tanpa obat. Turunan. Keturunan. Turunan. Oke. Terus tuh nanya tadi Ya nanya yang ini ya, kasihan yang memang pengen belajar ilmu. yang membedakan wali mardut sama wali mardut apa? Oke, wali mardut itu penuh kepura-puraan. Ya, namanya wali mardut itu penuh kepura-puraan. Dia casingnya aja kadang-kadang bukan semuanya ya. Ini oknum, saya bilang oknum sakral, dibuat-buat segala macam. Bukan secara sunat tapi secara buat-buatan. Itu yang mardut, wali yang tertolak. Kalau wali yang majdub, ya yang majdub kan suatu yang jadab alias yang ditarik ke Allah, huk ilallah, majnun ilallah, maka segala tingkah polanya secara ukuran manusia dipandang tidak normal. Itu wali majdub. Ya, itu seperti itu karena dia melihat sesuatu itu Allah. Maka segala ekspresinya itu tidak di dalam dimensi alam nasut, ya, tapi di dalam alam lahut. Alam nasut itu apa sih? Alam nasut yaitu alam nas, alam insan, alam kemanusiaan. Alam lahut diambil dari kata alam ilahiyah, alam ketuhanan. Jadi orang-orang yang menjadi wali majdub, wali yang majdub itu dimensinya lebih berat ke alam-alam yang lahut atau alam keilahian. Makanya di dalam alam nasutnya kadang-kadang bermasalah. Bagaimana dengan waliullah yang lain? Maka waliullah yang lain itu antara alam lahut dengan alam yang nasut itu berimbang, balancing. Jadi dia ke Allah itu juga luar biasa, tapi juga nggak menimbulkan kecurigaan atau sesuatu yang aneh dipandang secara manusia umum. Ini wali yang memang wali yang masyhur, sebagaimana Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain-lain, Sultanul Aulia, itu wali-wali yang masyhur. Itu. Kalau wali cinta yang bagaimana? Semua wali itu dalam rangka untuk cinta ilallah. Baik itu wali majdub, baik itu wali yang mastur, yang tersembunyi, baik itu wali-wali yang lain. Wali kan banyak, ada Gauth, segala macam. Bahkan di dalam sebuah doa kepada Kanjeng Syekh, ya Gaussas Somadani, ya Muhyiddin, Aba Muhammad, Gauss di situ disebut. Beliau juga memahami dua dimensi, yaitu alam manusia dan alam goib, yang di dalam kalimat doanya itu ya Sayyikhut Tsaqalaini, ya Sayyikhut Tsaqalaini, ya Kutubar Rabbani, ya Gaussas Somadani. Ada ini nih. Ada yang masuk nih. Ya. Uang ruwet. Silakan uang ruwet. Pertanyaannya yang bagus-bagus ya. Jadi kasihan yang lain yang serius pengen mempelajari ilmu akhirnya jadi terhalang. Kalau nggak serius segera di mute aja Bang Admin. Makan dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan uang ruwet? Oh, makan dulu. Terus Oh. saya nanya nih, kenapa cinta harus berfilsafat? Cinta berfilsafat. Kenapa cinta berfilsafat? Cinta itu bersastra harus. Cinta itu harus dibikin semacam keindahan. Contoh, kita cinta aman Kanjeng Nabi. Anta samsun. Kan Nabi Muhammad bukan seorang matahari kan? Anta badrun. Ya Allah, ya Nabi engkau seorang bulan. Itu kan bahasa-bahasa sastrawi. Maka perlu antara sastra dan filsafat memang ada dua sisi mata uang yang sama. Kenapa kita tidak? Nabi Muhammad bukan matahari, Nabi Muhammad bukan bulan, tapi itu penggambaran bagaimana kemuliaan beliau. Itu di dalam sholawat. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Segala macam. Itu bahasa sastra, perlu kita filsafatkan, perlu kita uraikan. Filsafat itu bagaimana sih memahami sesuatu dari hulu ke hilir. Kalau asal tahu, Irfan Musi. Ya. Terus saya masuk Oke. perempuan. Induk dari segala ilmu adalah filsafat. Jadi siapa namanya, Bang?
Ini Raja dulu nih ya. Raja. Pertanyaannya yang berkualitas ya, kasihan yang serius, kasihan yang lain yang pengen mau belajar. Raja, nanya sama Raja. Bentar, bentar. Bang Raja silakan. Halo Gus, Kalau mau nanya, Tentang temanya ya, jangan keluar dari tema, yaitu filsafat cinta. Jangan keluar dari tema. bentar, bentar. mau Bang Raja. bertanya Gus, Gus. filsafat cinta itu seperti apa contohnya Gus? Bentar Bang Raja. Halo, Oh, Gus filsafat mau cinta. tanya, Jadi Gus. cinta, sebentar ya. Kalau Iya, saya iya. memahami filsafat, saya tidak berkiblat pada Yunani. Ya, saya memahami filsafat secara Islami. Untuk apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak berakal, segala macam, apa kamu tidak bertadabbur, itulah bagi pada filsafat yang saya maksudkan. Sekali lagi, saya memahami cinta bukan dari filsafat Yunani. Dari Yunani saya malah ambil ilmu untuk memahami sebuah sesuatu, itu aja. Tapi untuk cinta saya nggak ngambil dari Yunani, dari sisi Islam. Jadi filsafat cinta yang saya pandang dari sisi Islam, sebagaimana yaitu apa yang terjadi pada Nabi itu batas semuanya dengan ibunda Hawa. Kenapa sih percintaan Adam ada sosok yang lain, sosok iblis yang membisiki, mengadu domba segala maka hal-hal ini madu dan racun kayak sebuah lagan ini harus kita pahami antara madu yaitu perintah Allah dengan racun yang seolah-olah itu dibungkus sebagai madu. Ini harus kita pahami. Ini filsafat cinta, bagian daripada filsafat cinta yang saya pahami secara tadabur. Hal seperti itu contoh. Kenapa sih di dalam oke, ya perjelas lebih enak aja, lebih gampang aja kalimat. Banyak-banyak Gus. Ya, Nanti jangan banyak banget yang Oke, saya shortcut ya. Saya persingkat. Kenapa sih? Hanya kan biar cepat. Adam dan Hawa itu diturunkan dalam kondisi di ini. Ini adalah gambaran di akhir zaman besok banyak hal yang cinta itu sudah diombar tanpa hormat. Kenapa sih menutupi auratnya seperti itu? Dosa-dosa kecil tidak terlalu parah ya. Nah, yang gitu. ya. Sahabat cinta saya dari sisi Yunani. Dari Mister. Saya buka dulu ya bentar. Halo Gus, mau nanya lagi Gus? Bentar, bentar. Oh, Bang Raja lah Yang- silakan, Bang Raja. Bang Raja. Apa tokoh Tafadhol, tokoh tafadhol. filsuf yang jadi panutan Gus itu siapa? Atau ada nggak gitu tokoh filsuf yang jadi panutan Gus itu? Tokoh filsafat Islam yang panutan. ya tentunya Imam Ghazali, beliau juga filsafat itu kok putus ya. Bahkan Imam Ghazali mengkritik filsafat Yunani, yaitu kritik pahal. Islam. Ke filsafat Islam.
Suaranya putus. Saya pakai Saya tidak pakai Plato secara menyeluruh. Saya tidak. Halo. Suaranya hilang. Jangan dengerin. Iya, nggak ada. Iya, suaranya itu. Dengerin di situ aja. Iya. Iya. Enggak, saya nggak menangani judi ya. Enggak. 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 Silakan open mic aja. Kalau yang mau nanya, silakan open mic aja. Mabuk. Kapan saya mabuk? Bisa membuktikan saya mabuk. Silakan open mic aja. Yang positif-positif aja ya. Saya mabuk pada Allah. Yang saya mabuk. Yang positif-positif aja ya. Saya mabuk pada Allah. Yang saya mabuk. Yang positif-positif aja. Saya mabuk pada Allah. Yang saya mabuk. Silakan Mr. Pudidi. Mau nanya, silakan. Kita buka kameranya aja sekalian ya. Ya, Assalamualaikum. Agak. Banyak yang masih gagal paham tentang, memang miris ya, tidak mengatakan semuanya ya, memahami apa Halo, yang telah saya Assalamualaikum. lakukan Assalamualaikum. ya, dan jarah surat alhamdulillah hari Assalamualaikum, Bu. ini Boleh saya sekali lagi tanya? saya katakan, saya seorang ahli hikmah. Saya Waalaikumsalam. Suaranya jelas. Boleh tanya Ustadz tidak, Gus? Budi, Tanya. tanya. Suaranya MR Pudidi. MR Budi, Mister Budi. Kurang Nggak ada suara. Oke, saya lanjutkan. Sekali lagi, Lanjut ke ready aja. jadi perlu saya perjelas, saya seorang ahli hikmah. Ada yang mengatakan dukun. Saya membela dukun yang tidak melanggar syariat. Silakan ketawa bagi yang tidak paham sejarah. Alhamdulillah, 2 hari ini ada fenomena yaitu terjadi pernikahan sakral, yaitu anak presiden yang menggunakan 7 air keramat. Coba ayo kita main analogi, kita buktikan mana sih yang memahami sesuatu dengan jangka panjang maupun sumbu pendek. Oke, orang Jawa kalau pakai pernikahan itu pakai dukun pengantin. Ayo bisa jawab siapa? Kiai pun tingkat MUI pusat tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Biar gak gagal paham nih, biar gak diulang-ulang sesuatu. Maaf, kurang bagus. Ya ada. Semua orang Jawa mayoritas kalau jadi pengantin, ini kan tentang cinta, jadi nggak melebar tentang cinta kan, termasuk di dalamnya pengantin. Itu menggunakan dukun pengantin.
ada puasanya, ada lain sebagainya. Di dalam Walimatul Urus ada tausiah ustadz, kiai, segala. Kalau kategori di situ adalah dukun yang sesat, berarti ustadz, kiai, ulama-ulama se-Indonesia termasuk kemarin yang ada di istana, berarti sesat semua dong. Please, Irfan Wesi, inilah edukasi yang sebenarnya. Saya bukan dukun, saya berkali-kali termasuk di kontennya Atta Halilintar, saya membela dukun yang tidak melanggar syariat. Bisa membantah nggak di istana kemarin memakai 7 sumur anak presiden? Di dalam adat pengantin Jawa pakai dukun pengantin, dukun rias pengantin, ada puasanya segala macam. Bisa menjawab nggak? Yang membuli-buli tapi nggak berkualitas. Ayo kita main nalar analogi dan main logika. Bisa jawab? Jangan-jangan kalian, bapak kalian memakai dukun rias pengantin, mbah kalian pakai dukun rias pengantin, paman kalian pakai dukun rias pengantin, atau kalian sendiri juga memakai itu? Ayo, bisa jawab nggak pertanyaan Irfan Wesi? Irfan Wesi membela dukun yang tidak melanggar syariat, dalam hal ini dukun pengantin, contoh kasus. Assalamualaikum Gus. Oke, sahabatku, Sandi Tumewa, Raden Sandi, siap ini. Sahabat saya, Raden Sandi Tumewa. Saya mendukung Gus Artis Irfan, multitalent. Gus Wesi. Gimana kabar? Saya mendukung Gus Irfan. Siap, Raden. Begitupun sebaliknya. Nanti kita itu masalah ungkapan Marcel kepada yang katanya barang siapa yang bisa melihat jin dalam wujud asli dipastikan keluar dari Islam. Antum sebagai pelapor nanti kita kawal. Saya setuju. Pokoknya Itu Gus bukan melencengkan ODGJ, pernyataan Imam Syafi'i. Gus orang yang waras dan berakal. Ya. Dan cerdas dan punya wawasan. Betul. Main Dan analogi Gus kayak tadi. ini Gus milenial. Betul, kayak tadi. Anak presiden. Betul, anak presiden Raden Sandi barusan kan memakai 7 sumur, dan odat Jawa mayoritas tuh pakai dukun pengantin. Itu bagaimana bisa membantahnya? Semua ulama-ulama ormas Islam terbesar tidak mempermasalahkan dukun pengantin yang orang-orang Jawa pakai. Itu yang saya bela. Contoh kasus. Begitu juga dukun sangkal putung itu juga menggunakan mantra-mantra doa. Jangan-jangan kalian juga atau saudara kalian pernah menggunakan dukun sangkal putung. Coba memahami sesuatu tuh harus holistik gitu loh. Ada lagi yang sering mengatakan sesuatu pertanyaan nggak mutu gitu loh. Gus Raden Sandi. Ya Gus, Iya, kayak saya mau ada pertanyaan Gus. Apanya gila? Gitu. Saya mau ada pertanyaan Gus. Iya. Itu yang bilang katanya melihat jin itu dipastikan keluar Islam, mau kiai mau ustaz tuh gimana Gus menurut Gus? Iya, itu Imam Syafi'i tidak mengatakan di situ syahadat sebagai syahadatain, tapi syahadat dalam muamalah hukum fikih. Jadi kalau ada ulama kita Habibana Lutfi yang didatangi kiai jin atau ulama mursyid thariqah yang lain atau kiai-kiai yang lain komunikasi dengan jin, kalau menuruti omongannya si Marcel, mereka murtad semua. Ini yang saya nggak terima. Makanya kalau membongkar oknum dukun, oknum saya katakan. Ya. Dari 2017 jejak digitalnya sudah ada. Apa perlu saya setelkan? Kemarin sudah saya setelkan. Nanti saya ulang lagi. Yaitu antara pedang stainless dan pedang asli. Itu. Jadi please dia memahami sesuatu itu berbobot gitu loh. Orang mati masih ngomong. Bisa nggak membahas kemarin pernikahan kayak segala macam
pakai 7 sumur sakral keramat. Nggak ada. Ya anaknya Tentunya anak menggunakan ya kalau umumnya orang Jawa kayak ada paesnya itu pakai dukun pengantin. Bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, acung. Tapi kalau sekedar nyinyir, aduh, saya jadi ketawa gitu loh. Nggak apa-apa Gus, mungkin mereka belum Miris. tahu. Intelektualnya Biar kayak mesti dikasih tahu. gimana ya? Iya, ya moga-moga dimaafkan Allah. Saya tetap mencintai mereka. Amin. Iya. Hal-hal seperti itu memang perlu ini Raden Sandi, perlu diedukasikan secara umum segala macam. Maka sekarang saya ketika kolaborasi dengan Ustadz Fatullah dan lain-lain, saya dibawa beliau ke para habaib, ke para ustadz. Mereka fan-fan aja, nggak ada yang mengatakan sesat segala macam. Gitu loh. Iya. Setelah saya jelaskan tadi, kayak bagaimana dukun pengantin? Orang tua mereka pakai itu baru ada Jawa, belum ada yang lain. Nggak bisa jawab mereka. Kiai sekelas, ketua MUI pusat pun nggak bisa jawab. Kecuali dukun santet, dukun apa. Saya tetap kekeh. Makanya kalau ada tuh Gus Irfan tobat, apa yang tobat? Saya tidak bergeser sampai akhirat besok. Saya tetap dengan prinsip saya membela dukun yang tidak melanggar syariat. Walaupun saya bukan dukun. Dalam artian, kalau saya boleh meminjam bahasa masyarakat Minang, dukun kan bagian daripada adat. Iya. Adat bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah. Ayo, kita adu konsep. Bisa dibantah nggak? Itu yang pemahamannya mungkin kurang lah ya. Maka ini Irfan Wesi, Raden Sandi, yang lain-lain, ini memang perlu untuk memahami edukasi yang sebenarnya. Salah saya apa? Saya nggak pakai ilmu trik. Saya mengkritik oknum dukun 2017 ada jejak digitalnya. Kalau ngikuti, coba 2 hari yang lalu live saya cek 2017. Saya mengkritik pesulap yang sok ngomong agamis, padahal dia sendiri blunder. Banget. Bahkan parah. Parah. Bener. Bagaimana hukum sulap segala macam, bagaimana mengeluarkan ulama-ulama Islam katanya, kalau melihat jin wujud asli dipastikan keluar dari Islam, melecehkan azimat yang seorang penceramah Macan Aswaja, seorang Kiai Dusromi membolehkan 4 madhab azimat. Iya. Apalagi dengan tulisan-tulisan Quran. What's the problem? Lots of problem. Itu, oke. Ayo, adu nalar. Iya. Oke. Makanya saya selalu pede, sedetik pun saya nggak minder. Raden Sandi, sedetik pun saya nggak minder. Selalu Saya berkali-kali sangat mendukung, menantang. Ayo kita ke MUI Pusat. Pernah dilakukan oleh murid ayah saya. Iya, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Ini siapa nih user 696285, keluarin mukamu nak. Oke, kita tema yang lain ya. Raden Sandi, terus. Salam sukses Raden Sandi. Siap, siap. Jangan cuma pakai foto-foto nggak jelas itu. Keluar aja mukamu. Terlalu serius, Gus. Iya. Ya, Raden Sandi membongkar buzzer-buzzer. Pernah dilihatkan ke saya. Seorang Iya, bocil, satu bocil memegang 5 handphone. Atau 10 handphone. Satu handphone bisa bikin 20 Ditaruh tahun. di tempat-tempat lemari. Betul. Dan memanfaatkan masyarakat Indonesia yang sukanya tipenya sebagian ikut-ikutan. Kalau 10 ngomong A, yang lain ngomong A. Ini permainan psikologi, bahaya. Nah, kita tahu-tahu aja yang dengerin ya. Manajemen konflik ini. Tahu.
ketawa-ketawa aja, tapi kasihan masyarakat umum gitu loh. Yang Iya, pengen yang belajar, awam. tapi gara-gara oknum-oknum kayak gini, kalau nanya baik-baik saya akan jawab. Belum-belum udah disap ini ustadz atau dukun. Ngomong baju saya nggak pernah diganti. Apa perlu saya bawa baju saya? Ngomong baju saya kurang, aduh. Itu loh. Oke, biar cool ya, biar cooling down Sabar. dulu, cooling down. Santai, Jadi santai, nggak sabar. malar, Allahumma padahal saya sholli ganti ala baju, Muhammad ganti wa baju. ala ali Kalau perlu sayyidina saya bawain Muhammad. satu-satu. Sallu alaih, sallu alaih. Sallu alaih, sallu alaih. Saya doakan mereka, saya maafkan mereka. Ampuni. Ya. Amin, amin. Allahumma amin. Korek. Makasih Dan Sandi. I love you full. I love you to the moon and to the bone. Nanti kalau laporannya antum tentang pesulap merah yang menyimpangkan ucapannya Imam Syafi'i memelintir tidak seperti aslinya, kita ketemu. Nanti kita kirim-kirim kiai-kiai Gus-Gus yang punya Yuk, keahlian. kita cerdas untuk kan menjelaskan masyarakat itu. Indonesia, bukan cerdas yang nggak jelas seperti itu. Iyalah, pasti. Itu kan salah satu Saya di teknik posisi berdakwah. Saya ngeritik oknum Samsudin yang sudah minta maaf, tapi ngeritik Mas Marcel yang belum minta maaf. Saya tetap dari awal start saya, kalau di jejak digitalnya bisa dicek, mulai dari Denis Tadel, saya berdiri di tengah-tengah. Justru saya malah lebih salut sama Gus Samsudin Kalau sekarang. masih gagal paham, terlalu. Ya kan? Gus, Oke. saya justru malah lebih salut dengan Gus Samsudin mau minta maaf. Dia pemenang. Ya, salut sama Samsudin mau minta maaf. Tapi si Marcel belum minta maaf. Menyimpangkan pernyataan Imam Syafi'i, so agamis. Katanya dukun, apalagi dukun yang tidak melanggar syariat mau dihapuskan. Tapi dia sendiri hukum sulap bagaimana? Silahkan cek kalau yang nggak bisa ngaji, cek hukum sulap dalam Islam. Kalau membongkar trik itu bagaimana analoginya? Saya sudah berkali-kali katakan. Kalau saya Iya, seorang baik. aparat, saya ingin menangkap maling, saya tidak perlu jadi maling. Benar. Gitu loh. Analoginya begitu, bisa dikiaskan ya, dikembangkan ya. Gitu loh. Kalau dia so agamis, sulap sendiri bagaimana hukumnya dalam Islam? Saya ngomong secara Islam ya. Bukan saya ngomong, tapi menurut hukum Islam sulap hukumnya bagaimana? Apalagi memakan sesuatu dari sulap. Nih kan Coba, ada yang bergabung ayo kita nih. cerdas, ayo bangsa Indonesia Ada cerdas. yang bergabung. Ayo, monggo, silakan, ada yang Milenial bertanya. khususnya. Ada yang bertanya nggak? Cerdas. Nih mumpung ada yang bergabung nih. Ya silakan Bang Aman. Buat Atanatoi Ya. Leviathan, M Kurana, aman, silakan, monggo. Gus, izin mau nanya Gus. Ketika orang-orang paham seperti, oke, siap. Yang lain coba. Gus, izin mau nanya Gus. Ya silakan. Kalau yang bisa kita ambil dari hikmah kisahnya Laila Majnun itu apa ya Gus? Soalnya kalau saya baca itu saya suka bingung Gus. Oh gitu, makasih Mas Saudara Aim. Ya, Laila Majnun sudah saya tangkap. Oke, sudah saya tangkap Mas Admin. Jadi Laila Majnun itu dalam rangka bagaimana seorang Majnun itu ketika dia bercinta itu dalam rangka untuk ingat Allah. Itu hal-hal yang tersirat dan tersurat, memang tidak tertulis semuanya. Yaitu ketika melihat Laila, dia melihat tembok, ingat Laila. Dalam arti ini Laila kan identik secara bahasa simbolik tentang malam. Malam kan identik turunnya rahmat Allah. Gitu loh. Majnun dalam hal ini bahasa filsafat, bahasa sastra, bahwa dia gila pada Laila. Seorang wali itu selalu merindukan malam. Seorang kekasih Allah selalu merindukan malam. Karena rahmatnya Allah turun di sepertiga malam. Kalau kita hanya memahami secara tersurat, Laila Majnun ya percintaan antara lawan jenis gitu doang. Tapi kalau kita bisa memahami secara filsafat, secara sastra, maka seorang Majnun artinya gila, Laila itu artinya malam. Seorang kekasih akan menunggu rahmatnya Allah turun di sepertiga malam. Begitu saudara saya. Siapa tadi? Oke. Itu. Jadi kita memahami tersirat dari yang tersurat. Coba yang masih nyinyir-nyinyir ini ustadz atau dukun, nanti apa perlu saya ulang-ulang? Berarti kalau diulang-ulang berarti buzzer.
nggak paham. Yang lain secara umum orang paham. Anak presiden aja baru nikah pakai adat pengantin, pakai 7 sumur sakral. Anak menteri juga begitu, ulama-ulama juga begitu. Bisa membantah apa tidak? Saya membela dukun yang tidak melanggar syariat, malah diketawain. Dukun yang melanggar syariat ya berarti nggak parah. Iya, halo. Ini Assalamualaikum. didengar oleh MUI pusat loh. Saya ngomong begini, Aduh, nge-lag. gila. Kasihan gitu. Iya. Assalamualaikum. Silakan Bang. Halo, ada suara gak? Silakan Bang Rizal. Oke, Bang Rizal silakan. Apa ya? Lupa tadi. Soalnya nungguin diterimanya lama ini. Bentar mikir lagi. Iya, Iya, aku yang bertanya ya. Maaf Bang Rizal. Nanti coba ingat lagi. Berarti ini sebenarnya ada ibaratnya ada kronologi yang terjadi, ada dari fatwa MUI yang mesti dikoreksi ya, Gus. 2005 harus dikoreksi. Karena memahami kahin itu bermasalah. Gitu, Bang. Membantah mayoritas orang Jawa pakai dukun pengantin. Ada ritualnya, ada puasanya, ada mantranya. Kadang-kadang percampuran antara bahasa Jawa dengan kadang-kadang murni bahasa Jawa. Berarti itu tidak mendatangi dukun, tapi malah mendatangkan dukun. Ketika teman-teman MUI bersama dengan Gus Ali Rahman, mereka juga nggak bisa juga ya, gitu loh. Coba di logika, berapa ulama-ulama kiai-kiai yang tausiah di dalam walimatul urus resepsi pernikahan? Tanggung jawab mereka. Kalau hari sholatnya nggak diterima, siapa yang? Jangan-jangan kakek kita orang Kuito yang orang Jawa ini belum adat yang lain, pakai dukun pengantin juga. Gimana jawabnya? Ayo, yang masih gagal paham dan sembuh pendek. Tapi saya maafkan, saya cinta kalian. Mungkin kalian belum paham. Makanya Irfan Besi hadir di sini dalam rangka pelan-pelan. Sekarang Irfan tampil dengan Ustadz. Saya masih gagal paham ini. Gagalnya di mana, brother? Kalau dalam Islam itu dukun itu Oke, diharamkan. Bang Rizal, kan? dukun pengantin tahu Bang Rizal dukun pengantin? Yang dukun pengantin yang sering apa tuh? Yang kalau ijab kabul atau apa gitu? Iya, dukun pengantin tuh yang tukang rias pengantin. Bagaimana pengantin itu enak dilihat, ya. nyari hari yang Ipan baik Gunawan segala itu macam. bukan? Coba di YouTube ada kok dukun pengantin Jawa. Itu mayoritas orang Jawa menggunakan dukun pengantin. Dan saya lihat di suku-suku lain juga menggunakan hal yang sama. Itu, susuk-susuk itu ya. Bukan susuk. Dukun pengantin tuh kayak rias tadi, paes, ada puasanya, ada disemburnya, ada nyari tanggalnya, segala macam. Sulit. Tahu, ya kayak aku. pernikahannya Bapak Presiden kita yang mulia. Bapak Jokowi kemarin kan juga menggunakan adat pengantin Jawa, 7 air sumur, sakral. Lah itu gimana? Apakah musyrik? Berani mengatakan musyrik? Kalau nggak mau musyrik itu yang bagaimana? Kayak Denis Sadel kemarin, katanya anti dukun. Dia sendiri ngikuti adat ritual melukat di Bali. Iya, itu benar tuh. Ya. Iya loh. Kan lucu. Tapi kalau di Islam itu diharamkan atau Bung Rizal. Itu terjemah itu bermasalah. Contoh gini, Saudara Rizal, Quran sudah pernah dengar nggak? Quran aja terjemahnya banyak yang direvisi. Terjemahnya saya bilang ya, bukan ayatnya ya. kurang tahu tuh. Apalagi soalnya hukum saya kedua yaitu belum hadis, mengikuti. termasuk makna kahin yang diartikan dukun. Saya sudah ngomong, mulut ayah saya juga udah ngomong ke MUI pusat, yaitu Dewan Fatwa MUI. Mereka nggak bisa jawab. Tapi karena sesuatu hal ya memang harus kita pressure. Berarti Gitu loh. saya coba sedikit nalar ya, Quran karena saja 2005 Gus ya. terjemahnya, saya ngomong secara publik Buktinya ya. Izin Gus. Itu banyak Berarti direvisi. itu kan fatwa Terjemah. 2005. Berarti kan mungkin ada pejabat yang mungkin sudah berganti yang sekarang. Mungkin itu yang harus benar-benar disikapin dan dikoreksi ya Gus di fatwa MUI betul 2005 Raden itu ya. Sandi. Betul Raden Sandi.
Makanya kemarin ketika Kiai Somad yang di Kramat Jati, bukan Kiai Abdul Somad ya, itu ketika membabar makna kahin di dalam literatur pesantren itu ahli bedek, ahli ramal gitu loh. Makanya MUI DKI ketika melihat siarannya Kiai Somad tadi, salah satu tim kita juga, mereka malah ini seolah-olah bukan cuci tangan ya, kayak gimana? Oh, itu bukan periode saya fatwa itu Kiai. Nah, kan lucu gitu loh. Kan lucu. Saya Ini mau bertanya sensitif loh. Kalau saya ngomong tapi di luar begini, perdukunan boleh nggak? ini kan dianggap, kalau memang dianggap Itu tadi Gus nanya, Gus. menyesatkan, Rizal saya pasti nanya, Gus. dituntut. Rizal nanya Gus tadi. Gimana Saya berapa Rizal? kali ngomong seperti ini? Saya mau bertanya tapi di luar perdukunan nih, dari tadi soalnya dukun mulu nih, bosen nih. Yang lain gitu. Boleh gak? Enggak, soalnya tadi maaf Bang Rizal, ada yang menanya ini dukun apa ustadz gitu loh. Gagal paham. Kasihan Apa gitu. nih? Kalau nanya Sandi baik-baik Tumiwa nggak habis apa-apa, tapi kalau ini. udah Mas, menjudge yang itu kan ini nggak aneh. penting buat sampean. Tapi saya No, maafkan. ini penting. Beliau sahabat saya, kawan saya. Saya banyak juga belajar sama beliau. Kita saling belajar kok. Saya bukan sahabatnya ya. Sama-sama Raden Sandi. Beliau juga guru Raden Sandi saya, Tumiwa. karena saya juga banyak belajar sama Aku beliau. mau bertanya nih, boleh gak? Ya silakan. Kalau sesuai dengan tema ya, filsafat cinta, jangan keluar. Jika mencintai seseorang dengan berlebihan, tapi wanita itu tidak mencintai kita, harusnya kita itu bagaimana gitu pada dia. Tapi kita sudah berlebihan dalam mencintai seseorang itu gitu. Jadi sangat Dalam sulit itu pepatah Arab keluar. dikatakan habibaka. Ya. Habibaka haunama, cinta kamu seperlunya saja, Bang Rizal. Jadi dalam artian jika dia, jadi gini nih, di dalam Islam kan sesuatu yang tidak boleh kan secara dalam hal ini ada dua, yaitu berlebihan, kedua yang berputus asa atau melampaui batas, yang satu putus asa. Ini nggak boleh, kita harus di tengah-tengah. Karena sebaik-baik perkara khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah, termasuk mencintai seorang perempuan. Soalnya Khawatirnya yang saya cintai ini menjadi itu, sebuah kebutaan yang saya hati, cintai itu bukan akhirnya siapa-siapa menjadi dan kita bukan apa-apa gitu, nggak rugi ada. kepada Nggak ada, diri kita bukan sendiri. barang, bukan orang, jadi nggak Coba ada apa-apa. diistikharoi, Bang Cinta yang Rizal, nggak ada. untuk yang ada 7. Tahan dulu. Gimana, Bang Rizal? Soalnya yang saya cintai itu nggak ada gitu. Yang dicintai nggak ada. Iya, nggak ada orangnya. Udah meninggal atau gimana? Belum ada gitu, cuman mencintai kalau ngelamun gitu, kalau ini hayalan doang. Kalau hayalan pasti ada yang dihayalkan seseorang dong, nggak mungkin. Jadi pikiranku itu membentuk seseorang wanita yang Cinta aku khoyali, banget gitu, cinta favorit khoyali, aku. Mas Admin. Ya kalau bisa ta'aruf, makanya fungsi ta'aruf perkenalan di situ. Kalau Kais dan Laila itu bahasa sastra bahwa seorang pecinta Majnun cinta karena cinta pada Laila, pada malam, karena kekasih-kasih Allah itu selalu merindukan malam. Otomatis seorang kekasihnya yang dikenal tentunya, Laila itu pasti dikenal. Aku mencintai dia juga, Mia Khalifa. Terbawa. Jadi ada bahasa-bahasa yang sastrawi dari percintaan Kais dan Laila. Artinya gila, Laila kan artinya malam. Karena rahmatnya Allah turun di sepertiga malam. Gitu loh. Ketika kita seperti itu, ketika kita bermunajat, berbisik pada Allah, mengadu pada Allah, termasuk dari masalah cinta kepada makhluknya, moga-moga didengar. Itu cinta yang berkorelasi dengan tauhidullah. Itulah yang saya pahami, yang tidak tertulis secara letter luck, secara tersurat di dalam percintaan Kais dan Laila, atau Laila dan Majnun.
Itu. Kalau menurut Moga-moga Gus bisa Irfan, dipahami. Itulah cinta yang bisa dipahami oleh para sufi-sufi cinta. Sesuatu yang kalau menurut menunggu malam, menurut Gus Irfan menunggu Laila. mending Mia Khalifa atau Eva Elvi? Apa? Diulang. FLB apa? Menurut Gus Irfan, Mia Khalifa itu bagaimana gitu? Mia Khalifa. Oh, Mia Khalifa. Ya, itu apa? Yang satu apa? Mia Khalifa aja dulu. Ah, enggak dua-duanya. Enggaknya. Enggak dua-duanya. Masih banyak yang cewek baik-baik. Kok tahu Mia Khalifa? Kecuali cewek baik-baik sudah nggak ada. Enggak dua-duanya. Saya enggak dua-duanya. Maju kena mundur Tahu kena. Mia Khalifa katanya. Loh, Mia Khalifa segala macam kan udah artis terkenal. Loh, kan jawab repot, gak jawab repot kan? Enggak dua-duanya deh. Gimana Bung Rijal? Ada lagi pertanyaan? Apa saya mesti nggak tahu apa sama sekali? Ya enggak lah. Ya saya paham kalau info-info seperti itu, bukan berarti saya penyuka seperti itu. Dia keluar. Taruh gue scroll dulu, Ya. santai dulu. Minum ah. Minum lah. Di situ Mas Admin. Apaan? Makasih barakallah. Ya, ente dari aneh. Silakan, ada yang mau nanya? Mau ditanyakan? Oke, Rahmayani. Orang